Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, pada kesempatan kali ini nama saya Muhammad Nahrawi Pasha. Pada kesempatan untuk pelaksanaan Matsama ini, Pak Nahrawi ingin menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang usaha kesehatan sekolah, atau kalau di madrasah yaitu usaha kesehatan madrasah. Nah, kalian pasti tahu bahwa UKS baik waktu di SD maupun di MI, beberapa sekolah sudah memilikinya. Di sana UKS, usaha-usaha kesehatan madrasah, bagaimana dalam mewaspadai COVID-19 dalam rangka menjelang pembelajaran tatap muka di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu ini. Nah, maka perlu oleh kalian cermati gejala-gejala yang akan terjadi pada COVID-19 ini. Yang pertama adalah demam. Itu perlu diwaspadai. Kalian jika mengalami di rumah demam, maka perlu lebih baik istirahat di rumah. Yang kedua, pilek dan sesak napas. Nah, untuk awal penularan, ini perlu kalian ketahui, untuk penularan COVID-19 ini awalnya terjadi pada binatang. Kita tahu secara berita, secara teori itu dari kelawar, ular, ya, maupun binatang-binatang lainnya. Nah, nanti virus itu bisa menularkan kepada manusia, antar manusia. Nah, lalu masuk dalam tubuh manusia itu melalui saluran sel pernapasan. Dari situ turun ke pernapasan atas, sampai ke pernapasan bawah, dan menyeluruh ke seluruh tubuh yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Cara penularannya, kalau kita pertama kali sejarah COVID muncul itu dari Cina. Nah, maka dari perjalanan orang berwisata, orang bekerja di luar negeri, maka itu virus ini akan menularkan ke sesama manusia. Berikutnya, penularan biasanya dihantarkan oleh dahak ataupun droplet, ya, ataupun air liur yang ditimbulkan dari batuk ataupun dari bersin yang sembarangan. Nah, bisa muncul langsung kepada manusia atau melalui media. Jika kalian bersin ke kursi ataupun ke benda-benda mati dan itu terpegang, maka itu bisa menyebabkan penularan COVID-19. Maka perlu diwaspadai dan perlu hati-hati. Nah, dengan cara bagaimana? Selalu kita sudah tahu saat ini, bahkan COVID ini sudah 1 tahun lamanya. Maka bisa menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, ya, dan menghindari kerumunan. Nah, saat ini dalam menjelang tatap muka, meskipun kita akan melaksanakan 50%-nya dari seluruh jumlah siswa, maka tetap harus kita waspadai, harus kita hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka perlu diperhatikan etika-etika dalam bersin, ya, memakai sapu tangan, memakai tisu, dan memakai penghalang-penghalang lainnya. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagi kalian yang melakukan pembelajaran utamanya yang dari jalur ma'had. Nah, ini penting. Nah, karena yang jalur ma'had ini nanti masuknya lebih dahulu, ya, lebih dahulu. Maka untuk pengantaran, penjemputan, bahkan di ma'had pun kita sudah menyediakan kasur yang steril, spray yang steril, dan bahkan hand sanitizer yang sudah kita lengkapi. Meskipun begitu, tetap kalian pun semuanya yang akan mengikuti pembelajaran secara tatap muka itu harus tetap membawa hand sanitizer secara mandiri dari rumah. Masker tetap harus digunakan. Pembelajaran tatap muka itu memerlukan kesiapan-kesiapan dan kewaspadaan dari kita semuanya. Sebagaimana kita pembelajaran tatap muka seperti pada gambar, ya, harus menjaga jarak, seperti itu. Maka tantangan dan kewaspadaan yang harus kita perhatikan itu perlu kita waspadai.
Nah, maka nantinya di dalam kelas tetap harus memakai masker. Nah, maka di sini peran UKS melalui trias UKS-nya, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, maupun terhadap pelayanan lingkungan sekitar madrasah, namanya di sini ya. Maka nanti ketika ada permasalahan tentang kesehatan, nanti kalian bisa ditangani melalui UKS. Nah, di UKS nanti banyak contoh-contohnya peralatan-peralatan. Di sana ada obat-obatan, ada bed kasur, ada pertolongan-pertolongan pertama yang perlu diberikan. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Mohon maaf ya, ini karena pada waktu pandemi belum ada siswa yang masuk, sehingga Pak Nahrawi mengambil gambarnya dari internet untuk contoh dari menangani siswa lainnya atau teman yang lainnya. Nah, nanti UKS sangat berperan dalam membantu melayani kalian yang mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan. Nantinya pada saat kalian proses belajar tatap muka, jika mengalami gejala-gejala seperti batuk, demam, panas, pilek maupun termasuk hidung tersumbat akibat entah pilek ataupun kurang merasa penciumannya terganggu, maka lekas dan jangan diam. Harus lekas segera untuk ke UKS agar bisa tertangani secara baik. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kalian nanti pada saat dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Demikian anak-anak untuk materi saat ini tentang UKS dan bagaimana mewaspadai COVID-19 dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.